Shalom Bapak Ibu, Saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali. Hari ini juga kita akan belajar firman Tuhan yang luar biasa ya Saudara. Karena itu saya mau ajak kita semua untuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita supaya kita bisa dapat hikmat daripada Tuhan. Saya percaya firman hari ini akan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Ya Radabashi, ya Radabashi. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, persiapkan kami Tuhan, persiapkan aku Bapa. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat
terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Bisa lakukan semuanya Tuhan. Kau yang berikan kami kekuatan, berikan aku kekuatan Tuhan menghadapi semuanya, melewati semuanya. Oh, we believe in you, Lord. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan.
berikan ku kepastian. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Oradabas kita ya radabas kita. Thank you Jesus. Bapa, kami bersyukur punya Tuhan yang selalu ada, yang namanya punya kuasa, yang kami bisa selalu sebut ya Tuhan. Entah kami sedang menghadapi persoalan konflik apa ya Tuhan, kami percaya Kau ada di situ. Dan Kau membela kami ya Tuhan. Kami akan baca, kami akan belajar Bilangan 12. Di mana Tuhan itu membela pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Yang setia melayani. Enggak pikirin kiri kanan, hanya setia melayani. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang membela. Tuhan yang take care kami. Tuhan yang ngurusin seluruh kehidupan kami. Kami percaya itu ya Bapak. Kami siap belajar Bilangan pasal ke-12. Sungguh memberikan banyak makna, karena itu siapkan perkataan bibir lidah hamba-Mu Tuhan, supaya katakan kebenaran dengan keberanian. Berikan hamba-Mu hikmat. Berikan hati yang subur, telinga yang siap mendengar. Buat semua yang mau belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara. Salam sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan Alkitab. Kita buka di Bilangan pasal yang ke-12. Nah, Bilangan 11 kalau kita review sedikit itu umat Israel komplain lagi dalam perjalanan ke tanah Kanaan, komplain karena mereka pengen makan daging ya, saudara. Dan juga Tuhan memberikan apa yang mereka komplain ya pada akhirnya, dan perjalanan sekarang kembali berjalan. Dan di dalam perjalanan ini banyak sekali drama-drama terjadi, saudara, termasuk pasal ke-12 adalah drama keluarga kalau saya boleh bilang. Tapi di mata Musa ini mungkin adalah konflik atau persoalan yang dia hadapi yang mungkin menyerang dia secara pribadi. Nah, kita juga diserang dengan berbagai macam konflik, dengan berbagai macam persoalan secara pribadi. Dan saya berdoa kita bisa dapat revelation pada hari ini, supaya kita tidak menjadi seperti Miriam atau Harun, tapi kita menjadi seperti Musa dan kita belajar daripadanya. Mari kita baca Bilangan 12. Bilangan 12, pemberontakan Miriam dan Harun. Oke. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Kush itu dari bangsa Ethiopia ya, saudara. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa aja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Kata Miriam seperti itu. Saya kan nabi. Ya, memang tertulis di firman Tuhan di Alkitab. Miriam itu nabi. Pasti punya karunia bernubuat. Pasti dapat sesuatu juga dari Tuhan yang dia bicara kepada bangsa Israel. Harun pun wakil, imam daripada Tuhan sendiri. Ya, makanya mereka bilang, bukankah dengan perantaran kita ia juga berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini wow banget, dia dibilang sama Roh Kudus sendiri, ilham ini. Ya, Alkitab ini adalah ilham daripada Roh Kudus, dan Roh Kudus mengakui Musa adalah orang yang paling lemah lembut di seluruh muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Ini mulai ada konflik. Konflik selalu dimulai, iblis menyerang konflik dari level paling circle atau komunitas paling kecil, itu namanya keluarga. Kalau keluarga udah rusak, wah itu nanti dari keluarga, masyarakat,
negara semua juga nggak akan menjadi kokoh, saudara. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Musa melihat rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Miriam dan Harun gak tahu bagaimana relationship itu antara Tuhan dengan Musa. Bagaimana Tuhan itu menganggap Musa, orang yang dipilihnya, yang dipilih dan diberkati Tuhan itu. Tuhan menganggap spesial orang-orang yang dipilihnya. Makanya dia bilang, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Kadang-kadang kita manusia suka sembarangan ngatain atau berbicara di belakang kepada orang-orang yang dipilih Tuhan. Ini udah first warning sebenarnya. Kalau baca ini saya udah langsung warning. Wah, dia khotbahnya jelek. Wah, dia gak bagus. Wah, dia kok pimpin pujian gak bagus. Dia kok begini, dia kok begitu. Hati-hati. Bisa jadi itu orang yang kita ngomongin itu orang yang dipilih Tuhan. Ya. First warning, nanti kita akan lanjutin lagi. Ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta, mendadak kena kusta. Langsung parah. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Saya gak ngerti sama Harun ya saudara, sampai sini kita bisa lihat, kok dia ngoncengnya kepada Musa ya. Kayaknya Musa yang dijadiin kambing hitam nih, Musa yang minta Tuhan kasihin si Miriam kusta. Dia bilang, janganlah timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Atau enggak mungkin Harun udah sadar bahwa Musa itu wakilnya Tuhan. Mereka gak berani ngomong sama Tuhan langsung. Makanya mereka ngomong sama Musa. Oh iya loh, Musa itu wakilnya Tuhan. Makanya kita ngomong ke Musa aja, kok kena kusta? Tapi mereka lupa sebelumnya kalau Musa adalah wakil Tuhan. Malah ngata-ngatain Musa. Ayat 12. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Ini orang lembut hatinya begini. Gak gampang keras, gak gampang tersinggung, langsung aja berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Ya, Musa, kamu terlalu lembut, aku respect angkat topi, kata Tuhan. Tapi biarkanlah dia mendapat malu 7 hari, supaya dia sadar, katanya. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Param. Nah saudara, Miriam ini kakaknya Musa. Ya, Miriam ini yang bantuin Musa sejak waktu Musa mau dibunuh itu, waktu masih bayi. Gara-gara Miriam lah Musa itu selamat. Miriam yang terus jagain Musa. Bahkan waktu keluarnya Exodus, Miriam juga seorang perempuan yang punya role yang sangat penting. Disebut Miriam adalah nabi. Banyak nabi lain yang perempuan juga, gak sebanyak yang laki-laki, tapi ada Deborah, ada Hana. Miriam itu salah satunya. Waktu laut Merah itu menutupi atau menghanyutkan tentara Mesir itu, Miriam itu memimpin tamborin dan menyanyi-nyanyikan
dancing di depan Tuhan bersama perempuan-perempuan lain. Dia juga seperti worship leader dia waktu itu. Dia punya peranan yang sangat penting. Ya, tapi Miriam jatuh di dalam hal dia komplain dan dia nggak percaya saat itu saudaranya sendiri, yaitu Musa. Dan dia mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan kenapa pilih Musa. Ya, apalagi ini soal perkara kecil, perkara rumah tangga. Musa ambil istri dari keturunan Kus, bangsa Ethiopia. Miriam rasanya, kalau saya lihat di sini benar-benar kayak drama keluarga, rasanya nggak rela. Kenapa ambil perempuan Kus? Kenapa nggak ambil ini? Kenapa nggak ambil itu? Serasa-rasanya kalau saya baca, itu rasanya kok kayak Miriam itu udah seperti kayak ibunya Musa. Yang di dalam hal rumah tangga aja masih mau kontrol. Atau yang dalam hal kecil seperti ini aja masih mau dikte Musa itu harus apa. Ya, karena itu Miriam komplain. Nah, pelajaran pertama kita bisa dapat dari cerita ini adalah jangan kita mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan kalau Tuhan udah pilih yang namanya pemimpin atau pilih seseorang. Kalau Tuhan mau berkati seseorang, Tuhan mau pilih seseorang, janganlah kita komplain, apalagi ngata-ngatain orang itu di belakang. Karena Tuhan mendengar, saudara. Seringnya kita begitu keceplosan. Kita nggak langsung kena kusta loh, ya. Tapi kena kusta di sini itu menggambarkan bahwa jangan ngata-ngatain orang di belakang. Jangan komplain. Apalagi kamu juga dipilih gitu loh. Miriam juga dipilih sama Tuhan. Karena itu layanilah Tuhan. Janganlah komplain karena hal-hal kecil. Atau karena hal-hal yang gak sesuai sama isi hatimu. Kamu maunya A. Ya, tapi orang ini mungkin B atau C. Orang ini gak sesuai sama standar kita mungkin. Harusnya kan dia begini, harusnya dia begitu. Ya, jangankan ngomong ke orang. Keluar di dalam hati aja. Keluar dalam pikiran aja. Kok dia begitu ya? Kenapa dia begitu ya? Misalnya. Tuhan itu dengar. Karena itu ini warning buat kita semua. Kita harus hati-hati di dalam hal ini. Ya, kepemimpinan itu di mata Tuhan selalu baik. Tuhan yang memilih pemimpin. Ya, kalau kita lihat Yesus, ya, Immanuel, lambang pemerintahan ada di bahunya. Pemerintahan selalu ada di bahunya Tuhan. Adalah tanggungan bebannya Tuhan. Puji Tuhan kalau dapat pemimpin yang baik. Belajar sebisa-bisanya. Karena kepemimpinan tidak akan menjadi kekal. Tidak ada kepemimpinan yang terus-menerus. Kecuali Yesuslah pemimpinnya. Kepala di atas gereja. Roh Kudus kekal. Kepala di dalam gereja. Allah adalah kekal. 3 in 1 itulah pemimpin kita selama-lamanya. Tapi pemimpin yang dipilih Tuhan ada masa kerjanya. Gak mungkin pemimpin yang selama-lamanya itu ada. Ya, kepemimpinan silih berganti. Karena itu kalau dapat pemimpin yang baik, belajar daripadanya. Kalau dapat pemimpin yang buruk, juga bisa belajar daripadanya. Berapa banyak pengkhotbah mengkhotbahkan tentang Saul, seorang pemimpin yang juga dipilih Tuhan. Tapi berakhir menjadi kurang baik. Tapi bukankah kita juga bisa belajar daripadanya? Ya, jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Belajar dari situ kita menjadi lebih baik. Tapi orangnya jangan dibenci, karena orangnya juga disayang Tuhan. Ya, makanya Daud bilang waktu dia punya kesempatan bunuh Saul, dia bilang, aku gak akan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Mungkin perbuatannya salah, tapi orangnya tetap diurapi Tuhan. Dia dipakai Tuhan pada masanya. Karena itu aku gak berani macam-macam. Ya, jadi kita harus jangan pertanyakan kebijaksanaan Tuhan. Kalau Tuhan pilih seorang, kalau Tuhan mempercepat langkah seseorang, kalau Tuhan memberkati seseorang, jangan pertanyakan. Jangan iri, jangan komplain, ya. Nah, pelajaran yang kedua kita bisa belajar adalah kita harus tahu batasan di dalam sebuah relationship. Jangan main lewatin batasan. Hal rumah tangga, pilih perempuan, ya. Mungkin dia pilih bangsa Ethiopia, ya, tapi nggak tertulis di sini karena bangsa Ethiopia lah Musa jadi salah atau dosa atau nggak tertulis. Ya, tapi yang kita bisa belajar adalah Miriam mungkin melewati batas pada saat itu. Miriam yang kena hukuman, Harun gak kena hukuman. Karena kemungkinan besar Miriam lah yang menginfluensi, yang memulai kata-kata ini yang seolah-olah bisa menjadi pemberontakan. Miriam lah yang mulai, mungkin Harun cuma ikut-ikutan, makanya Miriam yang kena.
yang kena hukum, saudara. Nah, Miriam gak tahu batasan, dia lewati boundaries. Mungkin hal ini dia mau atur-atur Musa juga. Dari sini saya belajar bahwa dalam setiap relationship selalu ada boundaries. Antara teman dan teman selalu ada batasan yang kalau kita lewati, mungkin bisa terjadi konflik dan unity itu pecah. Buat yang senior terhadap yang junior, juga ada batasan-batasan yang gak boleh dilewati. Jangan yang senior tuh selalu maunya mengontrol, selalu bilang harus A, harus B, harus ini, harus itu. Oh, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu. Mungkin menasihati boleh, tapi ada batasan yang gak boleh dilewati. Kita harus biarin junior kita berkreasi, berkreativitas, berinovasi. Kadang-kadang biarinlah dia trial and error, dia akan belajar sendiri. Kita selalu ada menjadi tempat curhat, kita selalu ada menjadi tempat nasihat. Ya, juga kepada orang tua dan anak. Ada saat-saat di mana orang tua harus membiarkan anak untuk belajar sendiri, untuk berkembang sendiri, untuk menjadi dewasa sendiri, untuk bersusah payah sendiri, untuk cari duit sendiri. Kalau dari awal terus mau dicampurin sampai belakang, maka bisa jadi anak kita gak menjadi dewasa walaupun umurnya sudah tua. Ya, mertua dan penantu, rumah tangga, ya, bos dan staff, jangan terus mau mikrokontrol. Ada boundaries yang harus dijaga. Miriam dan Harun dan Musa terjadi konflik karena ada yang melewati batasan-batasan ini. Dan Tuhan menegur langsung. Tuhan mendengar, dipanggil tiga-tiganya. Karena Tuhan gak pengen unity terpecah. Ya, itulah kenapa Tuhan beresin urusan ini secepat mungkin. Karena tanpa unity, tiga pemimpin ini, maka saya percaya bangsa Israel juga gak bisa berjalan jauh. Perlu ada unity. Perlu ada kesepakatan. Perlu ada saling mengasihi sama-sama. Perlu ada kesepakatan. Kamu lakukan A, aku lakukan B, kamu lakukan C. Kita semua punya role berbeda-beda. Jangan saling makan makanan. Karena itulah bangsa, sebuah komunitas, sebuah gereja, sebuah keluarga, sebuah masyarakat, apapun itu, bisa berjalan jauh. Nggak bisa dengan hanya sendiri. Mungkin kalau sendiri nggak repot. Saya bisa atur semuanya segala macam sendiri. Bisa berjalan cepat, tapi nggak bisa berjalan jauh. Perlu unity, supaya orang atau sebuah kumpulan, keluarga kita ya, contohnya misalnya, bisa berjalan jauh, bukan hanya cepat. Tapi berjalan jauh lah yang kita mau kejar, saudara. Ya. Nah, apa yang kita bisa belajar daripada Musa? Tadi kita sudah belajar dari Miriam. Kita semua ada pelayan Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil menjadi garam dan terang. Marilah kita lakukan apapun dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak komplain, dengan tidak iri hati. Karena siapa yang take care kita, itu Tuhan sendiri. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Tidak perlu untuk bilang, oh dia lebih hebat, dia lebih ini. Tuhan juga ngomong kok sama saya, ya. Kalau melayani Tuhan ya kita melayani aja. Jangan bersungut-sungut, jangan komplain, jangan iri. Seperti Miriam, ya. Amin ya saudara. Nah, kalau kita belajar dari Musa, apa yang kita bisa dapat? Pertama yang saya dapatkan tadi, ya, adalah namanya kalau sudah dipilih Tuhan, melayani Tuhan, kita rela hidup kita dipakai Tuhan. Apapun konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita, nggak cuma konflik keluarga, nggak cuma konflik relationship. Kalau ada yang mau menyerang kita, Tuhanlah yang membela. Musa nggak ngapa-ngapain, saudara. Tuhan yang bela. Musa cuma diem aja. Tapi diem ini bukan artinya pasif, saudara. Musa membersihkan hatinya karena itu dibilang dia orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu orang yang kuat di dalamnya. Di ngomongin, saya nggak tersinggung. Di ngomongin, saya cinta Miriam. Ya, diiri hatikan. Saya beruntung ada Miriam di dalam Israel ini. Karena itu, waktu Harun minta Musa berdoa, Musa nggak ada bilang, oh, rasain kena hukumannya. Dia minta maaf dulu dong ke saya, biar semua konflik selesai. Orang lemah lembut nggak kayak begitu. Lemah lembut itu kekuatan yang ada di dalam diri, saudara. Salah satu buah roh itu adalah kelemah lembutan. Ya, lemah lembut itu bukan lemah gemulai, saudara. Tapi ada kelembutan di dalam hati. Hatinya itu nggak gampang menjadi keras. Hatinya nggak gampang menjadi benci seseorang. Hatinya gampang mengampuni. Hatinya gampang, sudahlah ini masalah kecil. Hatinya itu melihat sesuatu yang lebih besar, yang lebih patut dipertahankan
daripada ngurusin konflik-konflik seperti ini. Orang yang lemah lembut itu orang yang sangat kuat sekali yang ada di dalam. Terhadap pelayan Tuhan, selama kita melayani Tuhan dengan setia, yang kita pikirin pekerjaan Tuhan, yang kita pikirin perkataan Tuhan, yang kita pikirin tuh maunya Tuhan, masalah apapun yang datang menyerang kita, Tuhan pasti bela. Gak usah kita gerasak gerusuk dulu. Tuhan yang gerasak gerusuk untuk selesaiin konflik yang ada dalam kehidupan kita. Ya, karena itu Matius 5 ayat 5 itu berkata, saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kepada orang yang lemah lembut hatinya, dipercayakan banyak sama Tuhan. Karena itu tertulis akan memiliki bumi. Ya, mari kita belajar untuk supaya tidak keras hati, tapi mempunyai hati yang lemah lembut. Lemah lembut itu adalah kekuatan yang bisa didemonstrasikan tanpa mempraktekkan kekerasan. Itu lemah lembut. Gak perlu Musa teriak-teriak, wah Miriam kamu begini, kamu begitu. Gak perlu tuduh-tuduh Miriam, gak perlu konfront, gak perlu ini itu, gak perlu macem-macem. Gak demonstrasikan kekerasan dari luar. Tapi di dalamnya begitu lembut. Justru mendoakan Miriam sembuh daripada kusta. Itu lemah lembut, saudara. Ya, karena itu janganlah kita hati gampang menjadi keras. Minta kepada Tuhan hati yang lemah lembut. Karena Tuhan itu suka melihat pelayannya punya hati yang lemah lembut, ya, mampu mengalah, ya, mampu mendahulukan orang lain, biar orang lain yang sukses, bukan saya. Itu kekuatan, bukan kelemahan. Itu bukan rendah diri, itu rendah hati. Mendahulukan orang, gak perlu saya yang lebih tinggi. Kalau bisa orang lebih hebat, ya, karena saya gak apa-apa kalau orang lebih hebat daripada saya. Karena kehidupan saya itu miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau tinggikan saya, Tuhan bisa. Tapi saya gak perlu tinggikan diri saya sendiri. Tapi kalau bisa, saya membantu orang menjadi lebih sukses. Itu orang lemah lembut. Itu orang rendah hati. Ya, lemah lembut itu bahasa Inggrisnya meekness. Juga diartikan sebagai salah satu kata, yaitu rendah hati. Ya, ngomongin diri sendiri itu lebih sedikit. Lebih suka ngomongin orang, tapi yang secara positif dan mengangkat orang. Cepat mengampuni adalah orang yang lemah lembut. Ya, mau mengangkat orang menjadi lebih sukses, gampang diajar, gak keras kepala, hatinya gak susah dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nurut, ya, karena hatinya lemah lembut. Oh iya, mungkin saya salah. Mungkin kalau saya lakukan ini, di depan sana ada hal yang lebih baik yang bisa terjadi dalam kehidupan saya. Itu orang lemah lembut, gak menjadi keras, ya. Nah, saudara, kita belajar banyak, bukan? Dari Miriam, ya, dan juga dari Musa. Nah, saya percaya saudara, selama kita miliki hati yang lemah lembut, kita nggak komplain, kita nggak perlu iri hati, kita hanya fokus melayani Tuhan, maka firman Tuhan akan nyata. Dia bilang, aku akan bicara dengan dia terus terang. Kepada orang yang lemah lembut, Tuhan itu bicara terus terang, nggak ada teka-teki, bukan dengan teka-teki nih ayat 8. Dan ia memandang rupa Tuhan. Itulah berkat bagi orang yang lemah lembut. Pelayan yang setia, yang gak komplain, yang gak iri hati, yang gak ngomongin orang di belakang. Saya berdoa supaya kita bisa dapat berkat ini. Terima kasih Tuhan buat Bible Study. Kali ini kami belajar banyak. Roh Kudus, kami berdoa, berikanlah kami hati yang lemah lembut. Keraskan setiap hati yang sudah menjadi keras, supaya kami menjadi orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Karena kami percaya, kalau kami lemah lembut di hadapan Tuhan, kami gak komplain, kami gak ngomongin orang, kami setia melayani. Kami lihatnya Tuhan, pekerjaannya aja. Bukan kiri kanan, gak ada agenda khusus buat kami. Maka kami percaya Tuhan akan tampakkan dirimu pada kami. Kami bisa melihat rupa Tuhan. Tuhan akan bicara dengan jelas, tanpa teka-teki. Dan kami mendapatkan berkat seperti itu lewat bilangan 12 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami belajar banyak. Dan kami berdoa biar kami semua yang menghadapi permasalahan, semua konflik, apapun itu, gak ada yang konflik terlalu konyol buat Engkau ya Tuhan. Konflik besar maupun konflik yang kecil, kami percaya Kau datang membela kami, sama seperti Kau membela Musa. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.